istilahnya kalau saya mau makan tempe goreng pakai tepung, jangan pakai tempe goreng nggak pakai tepung. Jangan. Semangat pagi, kembali lagi di Sales Talk. Kita sekarang di episode 2, tentunya sama Coach Arif lagi. Halo. Kita sekarang kali ini mau karena ada di episode 2 nih Coach. Kemarin kita sudah bahas mengenai kalau sales baru gimana caranya supaya mentalnya nggak down saat ditolak. Betul. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Sales baru gimana caranya supaya cepet closing. Cepet closing ya. Iya. Yes. Ini menarik nih. Bagaimana cara cepat closing? Sebenarnya kalau jualan itu supaya cepat closing yang paling penting adalah menjalin hubungan. Menjalin hubungan, mendekatkan diri, mengakrabkan. Kesalahan sales adalah ketika jualan kadang-kadang nge-push, Iya, maksa gitu ya. Saya pernah banget gitu ya, ada seorang orang dari perusahaan asuransi datang ketemu sama saya, belum apa-apa sudah mepet, punya niat jualan, maksa-maksa. Enggak banget buat saya tuh. Udah enggak no banget gitu buat saya. So, saya merasa nggak nyaman. Jadi otomatis akibatnya boro-boro mau menjalin hubungan, dia mau deketin saya juga enggak, mau nanya enggak, semua enggak, pokoknya mepet jualan aja. Dan itu saya nggak suka. Nah, saya mau cerita satu hal yang menarik waktu itu kebetulan Mbak Iren. Waktu itu saya kebetulan baru saja beli TV, saya beli TV Smart TV. Yang merek tertentu, merek yang sangat terkenal di Jepang, tapi terus terang saya tadi tidak tertarik untuk membeli itu. Saya mau beli merek yang Korea sebenarnya. Karena apalagi kan sekarang lagi ngetop kan, Korea apa-apa lagi ngetop sekarang ya. Itu K-pop yang gak ada hubungan ya sama produk. Ya, tapi kebetulan saya pengen beli merek Korea tersebut. Nah, kebetulan saya lagi udah melihat di salah satu website online dan kebetulan saya cuma hanya mau ngeliat cek harga saja. Ketika saya ngeliat, wah harga barangnya murah nih, menarik buat saya. Kemudian saya datang, saya samperin, saya ngobrol. Ada orang yang nyamperin saya, ngajak ngobrol dan sebagainya. Nah menariknya, orang ini dari awal tidak niat jualan sama sekali, nggak niat. Tapi dia mendekati as a friendly, jadi kayak dia tidak maksain saya untuk beli. Dikasih lihat TV-nya, oh ya ini harga spesial pak, kenapa spesial? Oh ya karena ini sebenarnya barang display sih pak, ini barang the only one, jadi makanya kenapa harganya murah. Loh saya bilang nih saya jujur banget kan gitu ya. Dan dia bilang, Pak, gini Pak, kalau saya boleh usul Pak, Bapak yang paling penting buat Bapak sebenarnya apa sih Pak untuk membeli itu? Nah itu sebenarnya teknik kedua, menggali kebutuhan. Saya bilang yang penting adalah saya bisa connect ke handphone, bisa, karena anak saya pakai handphone, karena sekarang zaman sekarang pakai handphone kan lebih oke ya kalau nggak sesuatu. Dan dia bilang gini, Pak, mau nggak Pak, Bapak cuma nambah 200.000 saja. 200.000, saya kepikiran 200.000 kan nggak banyak. Bapak bisa yang itu loh. Dia sebutin merek Jepang, kemudian saya dibawa ke merek Jepang tersebut dan saya ngeliat, kaget saya ngeliat, loh kok harganya cuma beda selisih 200.000, tapi barangnya bagus. Saya tanya, ini kenapa bisa harganya semurah ini? Saya curiga dong. Dia bilang, tenang Pak, ini barang baru, kebetulan kami mau menghabiskan stok, jadi harganya kebetulan ada sale khusus. Nah, buat dia ngomong apa? Jujur gitu ya. Ini stok gitu kan. Biasanya kalau orang sales enggak, oh enggak ini spesial untuk Bapak. Oh, itu ketahuan banget kan, bohongnya gitu ya. Atau dia bilang, oh enggak nih karena kebetulan lagi promo lagi nih. Kalau dia enggak, ini kebetulan kami mau ngabisin stok karena ada keluar model baru. Buat saya make sense. Karena buat saya sebagai pembeli yang penting make sense. Kalau nggak make sense juga mungkin Mbak Ira juga nggak mau beli ya. Kayaknya nggak make sense banget kita sales dibohongin sama sales, kayak sakit banget gitu kan. Jadi dia nggak nge-push, dia tulus banget. Dan ketika saya ngeliat, saya coba gimana coba caranya. Dan dia nunjukin caranya, bagaimana cara connect dan sebagainya. Coba pakai handphone Bapak, yuk kita coba. Saya ngerasain. Dan ternyata connect. Begitu connect, saya bilang panggil anak saya Matthew, coba cobain. Istri saya panggil Bu Ana, cobain dan dia happy. Wah ini keren nih, saya bilang gitu kan. Kemudian saya juga mau nanya, mau beli barang-barang yang lain. Dan menariknya, dia membantu banget dan nggak nge-push. Saya jujur sih, kemudian dia chatting ke saya, karena kan kebetulan saya mau pasang bracket gitu ya. Kemudian saya bilang, saya puji dia. Saya bilang, saya suka sama kamu. Kenapa saya bilang saya suka? Karena dia tidak nge-push. Kebanyakan yang saya ketemu kan sales, kebanyakan nge-push. Maksa-maksa nge-push. Artinya kalau jualan dengan cara muka mupeng, ya muka pengen, kemungkinan closing malah kecil. Sebenarnya yang paling penting adalah tulus membantu seperti seorang konsultan. Jadi kebutuhan dia apa dibantu, kebutuhan dia apa dibantu. Bukan kita niat mau closingnya, bukan kadang-kadang apa.
kemarin saya dapat informasi, ada salah satu orang dari perusahaan asuransi, dia bilang tingkat closing dia sangat tinggi. Jadi misalkan ketemu 2 orang, dia bisa 1 closing. 50%, no? 50%. Tetapi kemungkinan mereka lapse-nya atau batalnya sangat tinggi. Oh, karena ya udah cuma sekali aja daripada kejar-kejar. Daripada kejar-kejar sales, berarti perasaan tidak enak. Pertanyaan saya berikutnya, berapa nilai premi yang membuat dia dibatalin? Ternyata nilai preminya rata-rata 500.000. Berarti apa? Musir. Betul nggak? Berarti pakai cuma 1 bulan 2 bulan, kemudian di-cut sama dia. Nah, itu yang terjadi kalau kejualan dengan cara konsep yang nggak enak gitu loh. Jadi mereka merasa tidak butuh, dipaksa jualan, maka gagal. Kebanyakan sales gagal adalah tidak apa dia modelnya, sering banget nge-push. Jadi yang paling penting apa? Membuat kita nyaman, tulus ngebantu dan sebagainya. Dan yang paling penting apa, Ren? Menggali kebutuhan. Jadi kalau istilahnya kalau saya mau makan tempe goreng pakai tepung, jangan dikasih tempe goreng nggak pakai tepung gitu. Jangan. Jadi sesuai kebutuhannya apa, dia pengennya apa, kita penuhin kebutuhannya. Sebenarnya nggak sulit kan ya? Iya. Ya yang penting adalah kebanyakan sales karena dia mau mencapai target, dia nge-push gila-gilaan, malah akhirnya nggak closing. Dan lucunya setelah kami beli barang, kami sudah bayar, tahu nggak dia bilang begini, Pak, ada harga promo murah loh gitu Pak. Promo apa? Saya tanya. Iya loh Pak, lagi ada promo murah. Promo apa? Itu Pak, kita kan ada jualan lagi Pak, ada jualan blender, sama jualan hair dryer, sama toaster dan sebagainya. Itu lagi murah loh Pak. Mau ngeliat nggak Pak? Dia bukan menjual, tapi dia cuma mau lihat nggak. Dan lucunya saya dan istri ikut. Dan kami beli 2 lagi. Ya, kan? Jadi artinya tadi beli 1, jadi beli lagi 2 lagi. Jadi total saya beli 3. So artinya dengan niat yang tulus malah membuat saya pengen jadi membeli lagi, dan ya memang saya butuh juga. Kebetulan blender saya lagi rusak kan. Adanya juicer, tapi blender beli. Hair dryer beli, yang nggak tahu untuk apa. Istri saya cuma beli aja sih. Sebenarnya pakai juga enggak. Sekarang di kamar masih dalam bungkusan sih. Cuman buat saya nunjukin karena dia tulus dan niat membantu, kitanya juga happy sih. Bahkan lucunya dia kan nawarin saya bracket, harganya murah banget, bracketnya ditawarin 500 lah. Saya tahu pasti harganya nggak segitu, tapi kan ada ongkos pasangnya ya. Ya saya juga tahu dan saya juga mau nawar gitu. Tahu nggak dia nawarin apa? Dia nawarin bracket saya lebih mahal. Dia bilang, Pak mau nggak Pak bracket yang lebih bagus lagi? Gimana? Bracketnya itu bisa bukan hanya maju mundur Pak, tapi bukan atas bawah Pak, tapi bisa maju mundur kiri dan kanan. Itu bisa ngebantu Bapak sih Pak, kalau Bapak pernah ngalamin pasang kabel di belakang susahnya minta ampun. Ya sih, saya pernah ngalamin. Berarti dia jual apa? Pin. Dia jual pin. Saya ngalamin. Pak, Bapak harganya spesial untuk Bapak. Berapa? 8,5. Ya mungkin saya tahu mungkin harganya cuma 3.000 kali. Tapi buat saya karena itu masuk akal dan saya oke dan saya beli. Berarti artinya apa cara jualannya? Cara upselling tadi ya? Ya caranya upselling, tapi dengan cara yang lebih oke ya. Memang abis itu dia nawarin saya kabel HDMI sih. Cuman sayang, saya sudah beli kabel HDMI jauh lebih murah. Karena dia nawarin kabel HDMI harganya kalau nggak salah dia nawarin saya 250.000 atau 350.000. Sedangkan saya beli kabel HDMI cuma 45.000. Itu masih di online. Saya udah beli dulu di online, betul-betul. Jadi kalau saya belum beli kabel HDMI, kemungkinan saya beli nggak? Mungkin beli. Jadi itu karena udah ada building rapport, keras, terus ya udah gitu. Ya udah gitu loh. Walaupun saya tahu itu mahal, saya tahu itu mahal kok. Cuman buat saya, ketika saya juga ngomong, kebetulan saya beli. Oh iya Ren, bukan hanya itu Ren. Saya beli lagi lemari apa namanya? Fasad ya. Fasad itu saya beli lagi fasad 2 biji loh. Kan udah banyak kan. Jadi tadi iya itu kan di atas ada fasad lagi Ren. Jadi artinya sudah ada beli TV, beli fasad 2 biji. Kemudian beli lagi elektronik 2 lagi, berarti total 5 sama bracket berarti 6. Jadi 6 transaksi yang saya beli. Dan lucunya padahal awalnya dia nggak jualan, dia cuma membantu, melayani, kayak konsultasi, saya nyaman, dia bisa konekin, maka akhirnya saya beli. Jadi makanya saya cuma mengatakan kebanyakan kegagalan sales kenapa nggak bisa cepet closing, nggak tulus dari awal. Kayak penyanyi ya? Iya, tulus. Ketulus ya? Kayak nyanyi jadinya. Yes. Itu sih kuncinya sih Ren. Oke.
Oke deh, ada lagi mungkin nih Coach? Enggak sih, itu aja sih mungkin yang mau saya sharing kan. Kalau misalkan bagaimana caranya untuk sales baru, khusus catatan garis bawah merahi adalah sales baru bagaimana caranya bisa Untuk cepat closing. cepat closing. Itu aja. Oke deh kalau gitu. Mungkin itu dulu untuk minggu ini. Untuk episode 2 kita bakal ketemu lagi di episode 3 yang pastinya lebih naik lagi nih levelnya nih buat teman-teman. Oke, yang berikut belajar lebih seru lagi Iya, ya. Oke. dan kalau gitu kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan juga share ke seluruh media sosial kesayangan kalian. Akhir kata saya Iren. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan banyak terima kasih dan sukses buat Anda dan salam performance. Bye-bye. Bye.